Dan di satu sisi, batuk itu sendiri adalah alarm kalau ada yang tidak benar dengan tubuh seorang anak. Nah, sebetulnya berapa sih frekuensi batuk yang dianggap normal? Pada penelitian oleh Muniat, dikatakan pada anak usia 10 tahun yang mengalami batuk 10 kali per hari di siang hari itu ternyata masih normal. Gitu. Tapi kalau sudah batuk terus di malam hari, tentu bukan suatu lagi hal yang normal. Jadi 10 kali, bahkan ada literatur yang mengatakan 11 kali sehari masih nggak apa-apa. Tapi tentu kita harus tahu kapan batasan suatu kondisi yang fisiologis menjadi kondisi yang patologis. Nah, apa tandanya ketika batuk itu adalah suatu kondisi yang patologis? Yang pertama adalah adanya peningkatan intensitas dan frekuensi batuk. Jadi misalnya pada satu fase dia batuk hanya 1 kali, kemudian di 30 menit berikutnya atau 1 jam berikutnya hanya 1 kali, itu mungkin masih rentang normal. Tapi dalam 1 menit kalau dia batuk bisa 5-10 kali, kemudian setengah jam berikutnya dia juga batuk lebih sering, maka itu sudah termasuk dalam kategori yang patologis. Kemudian kita lihat juga karakteristik batuknya. Ada pada penyakit batuk seperti asma, TB, kemudian batuk karena stroke, itu juga memiliki karakteristik yang tersendiri. Dan juga kita lihat bagaimana karakteristik dahaknya. Suaranya sepertinya termute, dokter. Mohon maaf, dokter. Boleh diulang dari slide sebelumnya, dokter? Unmute ya. Ya, tadi ter-unmute. Ya, tadi ter-unmute. Oke. Ini kayaknya slide-nya kok nggak bisa balik ya. Bentar dulu. Baik, dokter. Saya stop share dulu ya, bentar ya. Ya, dokter, nggak apa-apa. Oke. Ya. Jelas, Dok? Masuk suaranya? Masuk jelas, dokter, suaranya. Oke. Ya, jadi pada, ini saya ulangi sebentar ya. Jadi tadi dikatakan berapa sih sebetulnya frekuensi batuk yang normal? Boleh share screen, dokter? Kenapa? Share screen dulu, dokter. Oh, iya. Oke, bentar dulu. Screen. Udah ya, masuk? Iya, dokter, lagi. Ya, sudah boleh di-slide, dokter. Ya. Silakan, ya. dokter. Jadi, kita ulangi, ada berapa sih sebetulnya frekuensi batuk normal pada seorang anak? Pada penelitian oleh Muniat dikatakan bahwa anak usia 10 tahun, bila dia batuk 10 kali per hari, terutama di siang hari, itu ternyata masih kategori normal. Tetapi tentu kita harus tahu di mana batasan batuk itu adalah suatu proses yang fisiologis menjadi suatu proses yang patologis. Contohnya adalah ketika ada peningkatan intensitas dan frekuensi, atau batuknya spesifik untuk penyakit tertentu, atau dahaknya pun juga spesifik untuk penyakit tertentu, maka itu adalah termasuk kondisi yang patologis. Stres fisiologis tertentu sehingga menyebabkan adanya batuk. Sebetulnya batuk itu apa sih? Batuk itu adalah manuver eksplosif dari udara yang bertekanan negatif yang keluar secara mendadak ketika glotis terbuka. Dan sifatnya adalah khas, bunyinya sangat keras, dan berfungsi sebagai refleks protektif. Selain berfungsi sebagai refleks protektif, dia juga bekerja sama dengan sistem mukosiliar yang ada di jalan nafas kita. Batuk sendiri bisa disadari ataupun juga tidak bisa disadari. Ada berapa tahap pada batuk? Ada 4 tahap. Yang pertama adalah fase inspiratori. Jadi kita tarik nafas dalam sehingga tekanan dalam paru negatif. Kemudian glotis menutup secara mendadak dan diikuti juga terbukanya secara tiba-tiba, diikuti dengan suara yang khas, kemudian diikuti pula dengan
suatu relaksasi ketika setelah batuk. Batuk sendiri juga suatu sistem yang sangat kompleks, melibatkan banyak organ. Ketika ada rangsangan pada reseptor, maka akan menimbulkan respon yang selanjutnya yang diteruskan ke sistem yang ada di otak. Cuman kita perlu lihat di sini bahwa rangsangan yang berulang-ulang pada reseptor tentu akan menimbulkan klinis batuk berulang. Rangsangan yang terus-menerus akan menimbulkan batuk kronis. Hati-hati ketika tubuh kita menerima rangsangan yang terus-menerus, maka reseptor batuk suatu saat akan tidak sensitif lagi. Maka akan timbul komplikasi seperti pneumonia, kemudian efusi pleura, atau mungkin juga kalau batuk terlalu keras dan reseptornya sudah tidak bekerja lagi ya akan dialami dengan kondisi sepsis. Nah, sebetulnya di mana sih reseptor batuk kita? Kalau kita lihat sistem pernafasan kita sangat banyak ya. Ternyata semua jalan nafas yang memiliki sel epitel itu memiliki reseptor batuk. Kecuali pada dua tempat, yaitu di parenkim paru dan di bagian distal dari bronchiolus. Di situ tidak ada reseptor batuk. Tapi yang lainnya memiliki reseptor batuk yang sangat sensitif apabila terdapat pencetus. Nah, selain di jalan nafas, ternyata ada bagian tubuh kita yang juga memiliki reseptor batuk. Jadi contohnya di telinga. Jadi anak-anak yang mengalami infeksi telinga atau ada benda asing di telinga juga seringkali menimbulkan refleks batuk. Kemudian di lambung. Setelah itu di hidung, ya, dan di perikardium serta diafragma. Respon sinyal yang diterima oleh reseptor akan diteruskan ke saraf aferen, kemudian dibawa ke pusat batuk dan diteruskan ke saraf eferen yang kemudian akan menimbulkan refleks batuk dari otot-otot pernafasan, diafragma dan otot perut. Nah, apa aja pencetus batuk? Pencetus batuk ada 4. Yang pertama adalah mediator inflamasi. Jadi ketika ada infeksi, maka mediator inflamasi itu yang akan mencetuskan batuk. Kemudian yang kedua adalah iritan kimia. Yang paling sering adalah rokok. Larutan osmotik seperti NaCl hipertonik, yaitu NaCl 3%, dan mekanik. Mekanik di sini adalah lendir, kemudian bronkokonstriksi pada anak asma, instrumentasi, misalnya ada benda asing, aerosol, dan juga debu. Itu adalah pencetusnya. Nah, tipe batuk sendiri secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah acute cough with delayed recovery. Jadi, pada anak-anak yang menderita batuk akut yang tidak mendapatkan terapi yang adekuat, maka proses penyembuhannya akan memanjang. Yang kedua adalah recurrent acute cough. Jadi dia ada batuk akut, kemudian fase sembuh, lalu batuk lagi. Atau persistent non-remitting, artinya batuk itu terjadi terus-menerus tanpa disertai dengan perbaikan klinis. Nah, karakteristik batuk. Yang pertama adalah barking cough, jadi seperti anjing menggonggong, ditemukan pada croup, tracheomalacia, dan habit cough. Yang kedua adalah paroxysmal cough, disertai dengan inspiratory woof, terutama pada Bordetella pertussis ataupun infeksi virus lainnya dan Mycoplasma. Yang keempat staccato cough, yaitu pada infeksi chlamydia, dan honking cough atau psikogenik. Ini adalah salah satu contoh batuk staccato ya. Mungkin bisa didengar dulu. Batuk. Nggak pakai lagi. Batuknya terus-menerus, kadang disertai episode berhenti sesaat, didapatkan juga sianosis pada bibir. Ini khas pada batuk pertussis. Yang ini adalah barking cough ya, pada Crow syndrome biasanya. Anak tampak sesak, sakit berat, dengan ada stridor, dan retraksi di suprasternal dan interkostal.
Klasifikasi batuk dibagi menjadi dua berdasarkan durasi dan karakteristik. Yang pertama adalah durasi, kita bedakan antara akut dan kronik. Akut adalah batuk kurang dari 2 minggu, sementara kronik adalah batuk lebih dari 2 minggu. Batuk kronik berulang adalah batuk selama 2 minggu dan ada episode berulang. Setidaknya 3 episode dalam 3 bulan berturut-turut dengan atau tanpa gejala respiratori lainnya. Yang kedua adalah karakteristik batuk. Karakteristik batuk dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuk kering, yang kedua adalah batuk berdahak, yang ketiga adalah batuk paroksismal. Batuk kering biasanya akibat iritasi, yaitu pencetus tadi yang ada 4 kelompok, sementara batuk berdahak adalah akibat hipersekresi mukus, akibat gangguan dari bersihan mukus siliar, dan batuk whoop atau batuk paroksismal, yaitu batuk yang terus-menerus tanpa jeda, seperti tadi gambaran suara yang saya jelaskan. Batuk kering terkadang juga bisa menjadi awal dari penyakit saluran nafas lainnya yang disertai dengan dahak. Kemudian batuk basah biasanya pada pneumonia, pada asma yang memiliki produksi sputum yang sangat banyak. Sementara batuk whoop biasanya kita dapatkan pada batuk pertusis ataupun pada mikoplasma dan pada infeksi virus lainnya. Ini adalah contoh batuk berdahak. Ya, jadi pasien tampak sangat banyak sekali dahak yang ingin dia keluarkan. Oke, pencetus pada batuk akut itu sebetulnya paling sering adalah virus. Batuk akut adalah 2 minggu. Biasanya pencetusnya adalah virus, biasanya dia sembuh sendiri. Yang kedua adalah iritan, seperti debu ataupun rokok, dan tidak kalah pentingnya awas ada benda asing. Jadi pada anak-anak balita yang ada riwayat tersedak, kemudian pada saat teman-teman mendengarkan ada pusing di salah satu hemitoraks, dan batuk yang terus-menerus, curigalah itu suatu aspirasi benda asing. Ini adalah penyebab batuk lainnya secara umum pada batuk akut, yaitu infeksi virus, aspirasi benda asing, dan juga iritan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya GERD, ya, gastroesophageal reflux disease, dan juga asma. Ya, tambahannya itu. Nah, kapan batuk akut itu kita curiga ada infeksi paru bagian bawah? Adalah ketika anak ditemukan batuk, panas, sesak, kaki flu, dan bronki. Nah, batuk akut juga bisa menjadi awal dari batuk kronis apabila kita mendapatkan adanya jari tabuh, kemudian juga adanya kelainan bentuk dada. Nah, pada kondisi yang kita temukan adanya kelainan bentuk dada, kemudian panas, pada anak yang nafasnya cepat, atau dia ada di tempat penitipan anak, pada saat ke rumah sakit dia tampak sakit berat sekali, kemudian lingkungannya penuh dengan perokok, adanya keterbelakangan dalam kondisi sosial dan punya riwayat asma, kita harus berhati-hati untuk lebih menangani batuk akut ini karena biasanya dia akan berakhir dengan batuk kronis atau paling tidak disertai dengan infeksi bakteri. Nah, pada batuk kronik, yaitu batuk yang lebih dari 2 minggu, kita membagi berdasarkan usia. Jadi pada usia bayi, anak prasekolah, dan anak usia sekolah. Pada bayi yang paling sering adalah kondisi kongenital, yaitu adalah 1 tracheomalacia dan vascular ring. Yang kedua kondisi infeksi, seperti misalnya pertusis dan chlamydia, asma, pneumonia aspirasi, reflux gastroesophagus, dan perokok. Sementara pada anak sekolah, itu sudah mulai dengan halo? Oma, lampu atas itu udah ngedip-ngedip. Halo?
Silakan lanjut dokter. Mungkin ada yang belum bisa unmute dulu. Iya, suaranya lagi Zoom. Coba aja. Mana Pak? Oke, saya lanjut ya. Silakan atau silakan lanjut. Oke, ya. Pada anak prasekolah biasanya karena aspirasi, pasca infeksi virus, asma, tuberkulosis, pertusis, otitis media, reflux esofagus, gastroesofagus, bronkiektasis, perokok pasif. Sementara pada anak yang sudah mulai masuk sekolah, itu hampir sama dengan anak prasekolah, hanya ditambah dengan kondisi sinusitis, psikogenik, ya, karena sudah mulai dengan stresor, dan kondisi tumor. Nah, pada batuk kronik kita juga bisa membedakan berdasarkan tampakan klinisnya. Kalau anaknya tampak sehat, biasanya karena bronkitis akut viral berulang, atau batuk akut yang proses penyembuhannya belum selesai, jadi batuk pasca infeksi, pertusis, ada asma yang di luar serangan, postnasal drip, reflux gastroesofagus, dan psikogenik. Sementara pada anak yang ada penyakit dasar tampak sakit berat, misalnya pada aspirasi paru, benda asing, bronkiektasis, defisiensi imun, diskinesia silia primer, tracheobronchomalacia, tuberkulosis, tumor, kolaps kista ataupun subrestrasi. Nah, untuk membedakan batuk kronis ini karena apa, kita harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Bila dia spesifik, ataupun dia tidak spesifik. Spesifik di sini artinya ada penyakit khas yang mendasari, jadi gejalanya khas. Sementara yang tidak spesifik, tidak ada penyakit yang mendasari, biasanya karena virus, yang tadi itu kurva kita lihat adalah akut kronik yang belum sembuh dengan sempurna. Jadi tidak ada penyakit yang mendasari. Nah, untuk batuk yang khas, salah satu adalah asma ya. Jadi asma itu sifatnya satu, atopinya ada. Jadi ada bakat dari orang tua. Kemudian dia episodik pada periode tertentu, nokturnal biasanya malam, ada pencetus dan reversible kalau misalnya diberikan terapi yang sesuai untuk asma, dan biasanya pada pemeriksaan fisiknya didapatkan wheezing. Kemudian yang kedua adalah TB. TB itu kita curigai pada anak bila kita dapatkan ada kontak. Jadi di rumah itu ada penderita TB dewasa. Kemudian keluhannya sebetulnya bukan batuk, tapi adalah demam yang lama, berat badan yang turun, dan kita lakukan pemeriksaan mantuk didapatkan tesnya positif. Yang ketiga adalah rhinosinusitis, ditandai dengan hidung yang buntu atau postnasal drip. Jadi biasanya dia tengah malam terbangun karena siklet yang ada di daerah hidung sudah berkumpul dan dia terbatuk di saat malam. Yang keempat adalah laringotracheomalacia, yaitu jalan nafas yang belum terbentuk sempurna sehingga sering didapatkan dengan stridor atau gagal tumbuh. Jadi FTT itu adalah failure to thrive, di mana kenaikan berat badan seorang anak tidak sesuai untuk usia dan jenis kelaminnya. Yang keempat adalah pertusis. Jadi pertusis adalah batuknya khas ya, jadi whooping cough, dan pada anak yang belum mendapatkan imunisasi sebelumnya. Yang kelima adalah pneumonia atipik. Jadi pneumonia atipik itu anaknya klinisnya baik-baik aja, tidak tampak sesak, aktif, cuman dia batuk sudah lama. Kalau kita lihat foto radiologinya itu sangat berat, sangat jelek, jadi infiltratnya banyak sekali. Yang keenam adalah GERD. Jadi GERD itu anaknya seringkali batuk, muntah, kemudian dia tidak mau menyusu, karena kalau misalnya minum susu dia kesakitan sekali, dan anaknya juga mengalami gagal tumbuh. Nah, bila batuknya tidak spesifik seperti gejala tadi, maka harus dimasukkan dalam kelompok non-spesifik. Ini sudah ranahnya spesialis dari mulai batuk kronik karena agak sulit ya, karena kita harus mencari satu persatu. Pada batuk non-spesifik secara umum saja, kalau batuknya berdahak, kita berikan antibiotik selama 10 hari. Kalau dia membaik, berarti masuk ke dalam bronkitis bakterialis. Tapi kalau tidak membaik, sebaiknya kita rujuk ke subspesialis konsultan respirologi. Tapi kalau batuk kering, kita anggap dia asma, kita bisa memberikan steroid hirup ya. Jadi sekarang sudah tersedia steroid hirup.
Kemudian kita evaluasi, kalau dia membaik, ya berarti asma, kalau tidak membaik, kita harus rujuk ke subspesialis. Pada anak sehat dengan batuk kronik yang non-spesifik dapat diobservasi selama 6-8 minggu. Tapi tentu kita harus membekali orang tuanya dengan pesan-pesan tertentu ya. Jangan sampai misalnya anaknya sesak, dibiarkan aja selama 6-8 minggu. Dan kita dapat memberikan obat alergi seperti kortikosteroid intranasal, antihistamin, dan yang paling penting adalah penghindaran alergen. Pada batuk psikogenik, itu biasanya dia akan menghilang pada saat anak tidur dan muncul kembali ketika anak beraktivitas, sehingga membutuhkan terapi psikoterapi untuk mengatasi masalah psikisnya. Dan jangan lupa pada anak yang batuk kronis, kita harus mencari penyebab lain, salah satunya adalah medikamentosa. Jadi obat-obatan seperti ACE inhibitor itu memiliki efek samping adalah batuk. Nah, dari anamnesis, teman-teman sebaiknya tanyakan pertama adalah batuknya itu mulai kapan, usia berapa. Karakteristik batuk, batuknya kering atau berdahak, tunggal atau terus-terusan, warna dahaknya apa, hijau kah, ada darahnya kah, ada coklatnya kah, kemudian kapan saat munculnya batuk, malam hari atau pagi hari, saat tidur atau saat beraktivitas, perubahan posisi atau saat makan, apakah ada gejala penyerta, misalnya pada anak-anak yang disertai dengan sesak, apakah ada panas, apakah ada mengi, sesak, biru, gitu ya. Dan tanyakan apakah ada penyakit yang sama sebelumnya dengan gejala yang sama. Ini khas pada anak-anak yang memiliki riwayat alergi. Nah, faktor pencetus juga kita harus cari karena ini adalah modal untuk keberhasilan terapi juga. Kalau kita hanya mengobati batuk tapi tidak mengobati pencetusnya dan etiologinya, maka batuknya tidak akan sembuh dan orang tuanya akan selalu khawatir. Akhirnya dia berpindah-pindah dari dokter yang satu ke dokter yang lain. Contohnya adalah aktivitas seperti tertawa, menangis, pajanan udara dingin, kemudian perubahan cuaca, asap rokok, asap dapur, obat nyamuk jangan lupa ditanyakan di daerah pedesaan mungkin masih sering dipakai, dan bulu binatang. Kemudian faktor yang memperberat atau meringankan pada anak asma khas bila dinebul batuknya sesaknya berkurang. Ataukah ada obat-obatan yang dikonsumsi, ataukah misalnya antibiotik yang diberikan sebelumnya dan ditanyakan bagaimana respon terhadap pengobatannya. Evaluasi gejala lain, kita ingat bahwa ketika anak itu mengalami batuk akut, kita juga harus melihat keluhan lain. Bisa jadi dia merupakan satu awal dari batuk kronis, misalnya nyeri dada, penurunan berat badan, gangguan tumbuh kembang seperti pada anak-anak dengan cerebral palsy, itu seringkali mengalami batuk kronis dan kemampuan dia untuk berdahak kurang baik. Apakah itu mengganggu aktivitas sehari-harinya dan menurunkan kualitas hidupnya. Evaluasi faktor lingkungan juga perlu, karena apabila lingkungan itu perokok, kita ingat tabel tadi, hampir di setiap faktor resiko batuk selalu ada rokok, selalu ada polusi, debu rumah, kemudian riwayat tersedak pada anak GERD, dan riwayat benda asing harus kita tanyakan, serta adanya kontak TB. Pemeriksaan fisik selalu kita mulai dengan vital sign, kemudian saturasi oksigen, kesadaran kenapa kita tanyakan contoh pada anak yang sudah mengalami sesak berat. Maka dia didapatkan hipoksia dan penurunan kesadaran, dan skar BCG. Pada imunisasi juga, jangan lupa pada anamnesis juga kita coba tanyakan bagaimana riwayat imunisasinya. Karena pada anak dengan penyakit pertusis dan TB, biasanya dia imunisasinya belum sempurna. Status nutrisi penting, lakukan pengukuran status nutrisi secara lengkap. Baik itu berat badan, tinggi badan, ataupun lingkar kepala. Jari tabuh kita cek juga, biasanya pada anak dengan bronkiektasis sering disertai dengan jari tabuh atau clubbing finger, kemudian tanda sinusitis, karena biasanya pada anak dengan sinusitis dia mengalami postnasal drip, sehingga seringkali datang keluhannya batuk, bukan sinusitisnya. Kemudian cek telinganya, ada serumen kah, benda asing, infeksi, karena kita tahu reseptor batuk salah satunya ada di telinga. Dan tanda alergi ya, mulai dari geographic tongue, allergic sinner, ataupun denikris. Untuk pemeriksaan toraks, kita lihat bentuknya asimetri atau tidak, karena kelainan pada bentuk juga mempengaruhi
kemampuan paru untuk melakukan bersihan terhadap benda asing. Kemudian kita pastikan suara nafas kanan kirinya sama atau tidak, kita perkusi, kita dengarkan ronki, mengi, ataupun suara jantung, karena pada anak gagal jantung kadang datang ke poli dengan keluhan batuk, bukan sesak. Nah, kalau anak bisa memperagakan batuk, kita minta dia memperagakan batuk saat di poli seperti video yang saya tunjukkan tadi. Kalau misalnya orang tua punya rekaman videonya, coba kita lihat, karena pada batuk yang khas, terkadang kita lihat videonya aja udah kelihatan, oh ini batuk karena pertusis nih, oh ini batuknya batuk krup, atau ini batuk karena asma. Itu bisa dilihat status neurologis. Kita tahu bahwa tadi pusat pengatur batuk ada di otak. Jadi ketika proses yang terganggu mulai dari reseptor, kemudian saraf, aferen, kemudian di pusat otak, saraf aferen sampai ke otot pernafasan salah satu terganggu, maka refleks batuk yang bersifat proteksi tadi tidak bisa berjalan semestinya sehingga dari proses yang fisiologis menjadi kondisi yang patologis. Nah, ini adalah contoh geographic tongue, gambarnya seperti ini nih, khas punya anak alergi. Kemudian Dennicris, kita lihat di sini ada garis, ini adalah Dennicris, khas juga untuk anak alergi dan allergic sinner, yaitu warna kehitaman di bawah kelopak mata. Kalau ketemu ini klinisnya, kemungkinan besar anak ini punya bakat alergi. Dan pada saat mengobati pasien batuk, jangan lupa kita selalu konseling untuk mencari faktor pencetusnya. Karena selama pencetusnya tidak diatasi dengan baik, maka batuk juga tidak akan pernah sembuh. Dan rata-rata pasien alergi itu adalah batuk kronis, jadi orang tuanya pasti sudah khawatir, sudah pindah dokter ke sana-sini. Pemeriksaan penunjang, pada pemeriksaan penunjang batuk akut 2 minggu tidak perlu pemeriksaan penunjang khusus. Sementara batuk kronis kita perlu pemeriksaan fototoraks, uji fungsi paru bila kita curiga asma, dilakukan sebelum dan setelah mendapatkan bronkodilator, biasanya pada anak yang di usia 5 tahun ke atas, karena sudah bisa berkoordinasi dengan baik dan mengikuti instruksi dengan baik. Dan tes mantuk, jadi tes mantuk itu adalah tes yang kita kerjakan untuk melihat apakah anak ini ada infeksi TB atau tidak. Nah, nanti baru kita lakukan scoring TB. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar, jadi tes mantuk itu hanya untuk tahu infeksi TB, bukan untuk diagnosa ya. Infeksi TB, untuk menegakkan diagnosa tetap kita masukkan kepada scoring TB, di mana anak kita curiga TB itu adalah ketika pada anak didapatkan kontak TB. Jadi anak itu harus berangkat dari kontak TB dulu, baru kita kemudian mencari apakah ada ke arah kemungkinan TB. Bila kita curiga GERD, misalnya anaknya sering muntah, tersedak, kemudian dia tidak ingin minum, dengar susu aja udah nangis, untuk makan minum kesakitan sekali dan ada gagal tumbuh, maka kita bisa melakukan pemeriksaan pH esofagus dalam 24 jam dan bila perlu dilakukan endoskopi. Pengobatan yang utama adalah mengobati penyebabnya. Dan kita harus bisa mencari pencetusnya, pencetus penyebab. Pada batuk akut sebetulnya dia self-limiting. Hanya perlu simptomatis, antipiretik, cairan, dan istirahat cukup. Tidak perlu antibiotik. Karena batuk akut itu batuknya akan sembuh sendiri dan dia butuh waktu agak panjang dengan pada beberapa anak, yaitu sekitar 1-2 minggu. Tapi tetap kita harus membekali tadi orang tuanya. Kalau misalnya anak itu tampak sakit berat, panasnya berkepanjangan, batuknya makin lama makin sering, atau misalnya datang ke klinik kita udah sakit berat, anak ini lingkungannya perokok semua, tinggal di daycare, kemudian berat badannya juga status gizinya jelek, hati-hati. Bukan berarti terus kita biarkan dalam 2 minggu tanpa terapi apa-apa, kita minta sebaiknya pasien itu untuk kontrol, untuk melakukan kembali evaluasi apakah ada kemungkinan infeksi bakteri pada pasien. Nah, hati-hati pada saat pembelian obat bebas. Sebetulnya obat bebas pada batuk akut itu efektivitasnya juga tidak lebih baik daripada pasien-pasien mendapatkan placebo. Jadi pembelian obat yang ada di apotek itu ternyata setelah diteliti
efek perbaikannya juga tidak banyak, karena satu, di situ banyak sekali antihistamin, yang kita tahu dia antihistamin itu malah mengentalkan sputum. Kemudian ada antitusif yang pada prinsipnya sebetulnya batuk anak tidak boleh ditekan ya, seperti pemberian kodein, itu pada anak tidak direkomendasikan. Kemudian adanya interaksi antar obat, karena biasanya obat-obat OTC itu komposisinya banyak banget, bahkan dosisnya pun mungkin untuk OTC kan dibuatnya sesuai usia, bukan sesuai dengan berat badan. Sementara anak 1 tahun berat badannya ada yang 9 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 7 kilo, jadi dosisnya berbeda untuk setiap anak. Nah, penting kita untuk melakukan edukasi pada batuk akut, perjalanan penyakit, kemudian pantau tanda bahaya. Kalau semua ini ditemukan, maka segera konsultasi ke dokter spesialis anak. Pada batuk kronis tadi, hindari penyebab dan faktor pencetus. Paling sering adalah asap rokok dan cari alergen kalau kita curiga dia alergi. Konselinglah bahwa proses penyembuhannya lama, supaya pasiennya tenang dan tidak gelisah, karena terkadang pengalaman tuh dia orang tua tuh minta selalu 1-2 hari batuk harus hilang sama sekali, padahal batuk itu di satu sisi diperlukan. Jadi kita harus membekali bahwa prosesnya butuh waktu panjang dan harus kita lihat evaluasinya ya. Jadi batuk itu terkadang kita perlu berdayakan untuk mengeluarkan semua benda asing yang ada di dalam paru. Kemudian apa aja obat yang kita gunakan? Yang pertama adalah antitusif, tapi ini tidak direkomendasikan secara umum untuk batuk ya. Dikerjakan bila batuk dianggap tidak efektif. Jadi kita mencegah menekan batuk bila dianggap bahwa batuk itu bukan penyebab yang harus dipertahankan. Contohnya pada kanker paru. Ya, kalau pasiennya batuk terus dia malah nggak bisa istirahat dan kondisinya turun, atau rangsangan pada faring. Contohnya kodein ya, tapi pada anak tidak rutin digunakan dan sebaiknya tidak, karena malah justru nanti efek samping yang akan muncul. Yang kedua adalah protusif, jadi ini untuk memanfaatkan batuk. Contohnya pada batuk-batuk yang dahaknya banyak, jadi pneumonia, atelektasis paru, bronkitis, bronkiektasis, contohnya GG dan mukolitik. Nah, yang ketiga adalah mukoaktif ya, jadi kita merubah kekentalan mukus sehingga dia lebih mudah untuk dikeluarkan, dan terkadang obat-obat yang bersifat mukoaktif itu dia membantu kerja mukosiliar untuk lebih mudah mengeluarkan dahak. Contohnya ambroxol, N-acetylcysteine, endostein, salbutamol. Cuman hati-hati pada anak-anak yang refleks batuknya belum baik, di bawah 2 tahun, sebaiknya tidak menggunakan ambroxol. Kalau memang kita lihat dia tidak mengganggu, kadang pada bayi baru lahir itu orang tua seringkali mengeluhkan nafasnya grok-grok, ya itu nggak perlu obat. Kalau memang pemeriksaan fisiknya normal, tidak ada alergi, nah itu sebetulnya proses alami yang nanti akan hilang sendiri dan tidak perlu obat. Jadi terkadang kalau pasien periksa ya kita tidak selalu memberikan obat kalau memang itu tidak indikasi. Nah, untuk pilek sendiri, sebetulnya pilek itu biasanya bersamaan dengan batuk ya, karena saluran nafas itu dari hidung sampai ke paru nyambung. Jadi pada saat ada inflamasi atau keradangan pada satu tempat, biasanya dia diikuti dengan keradangan di tempat yang lain. Jadi rinitis akut sama seperti batuk akut tadi adalah peradangan pada mukosa hidung berlangsung kurang dari 2 minggu. Penyebabnya bisa virus, bakteri, ataupun bahan iritan, dan ketika daya tahan tubuh itu turun. Jadi sebetulnya kalau daya tahan tubuh kita baik, anak-anak itu diimunisasi dengan vaksin flu, dengan vaksin PCV, dengan vaksin campak MR, itu sebetulnya sudah cukup terlindungi. Apalagi ketika anak-anak tinggal di rumah seperti ini, jadi jarang sekali pasien ke poli anak dengan keluhan batuk pilek sudah jauh berkurang. Gitu ya. Gejalanya mulai dari hidung tersumbat, bersin, inflamasi, jadi ada sikret ya, kemudian ada iritasi faring, mungkin disertai dengan batuk, dan demamnya tidak terlalu tinggi. Macam rinitis akut, tadi untuk rinitis virus, itu mulai dari rinitis simplex, yaitu pilek, selesma, dan common cold, serta coryza. Ya, ini biasanya ditularkan melalui virus, yaitu droplet, ya, dan butuh waktu penyembuhan 2-3 minggu. Tadi dibilang bahwa penyembuhan suatu yang infeksi akut itu kurang lebih 2-3 minggu. Kemudian rinitis influenza disebabkan oleh virus influenza A, B, C. Gejalanya lebih mirip dengan common cold tadi, cuman dia lebih seringkali disertai dengan infeksi bakteri. Yang ketiga adalah rinitis exanthematus, biasanya pada
pasien dengan varicella, pasien dengan morbili, dengan difteri. Pada rinitis dengan exanthematus itu lebih sering didapatkan infeksi sekunder dan komplikasi. Biasanya 2-3 hari sebelumnya muncul ruam ya. Nah, sementara rinitis bakteria lebih sering disebabkan oleh Staphylococcus, Streptococcus, dan Pneumococcus. Dan juga Conebacterium diphtheri. Pengobatannya sama bila akut sebetulnya hanya suportif. Boleh kita berikan medikamentosa yang bersifat simptomatik seperti dekongestan, baik yang sifatnya topikal ataupun oral, dan juga analgetik serta antipiretik. Antibiotik kalau hanya terbukti infeksi sekunder saja. Jadi saya titip pada teman-teman yang bekerja di puskesmas, di poli, tidak gampang-gampangnya memberikan amoksisilin, karena ternyata amoksisilin dan amoksiklav, eritromisin itu adalah antibiotik yang sangat banyak manfaatnya, terutama untuk bakteri yang ada di jalan nafas. Pemberian cefadroxil juga jangan mudah-mudahnya. Kalau memang terbukti bakteri, berikanlah dulu lini pertama, baik itu amoksisilin, amoksiklav, ataupun eritromisin. Sementara cefadroxil kita berikan kalau memang dengan pemberian antibiotik yang sudah ada kuat, dengan catatan orang tua meminum ya sehari 3 kali, tidak korting-korting, kita berikan dalam misalnya 5-7 hari optimal, maksimal 10 hari tidak ada perbaikan, baru kita pertimbangkan untuk pemberian cefadroxil. Karena saya lihat di puskesmas sering sekali ya memberikan cefadroxil. Jadi sebetulnya kita mulai menggeser paradigma itu karena bagaimanapun fenomena yang ada di masyarakat itu juga karena dokternya. Kalau kita memberikan konseling yang baik dan meyakinkan kepada pasien bahwa ini penyakit yang bisa sembuh, cuman butuh waktu, dan membekali apa tanda bahaya, kapan pasien harus kembali ke rumah sakit, dan mencari pencetus serta faktor resikonya tadi, serta kita mengobati obatnya, saya rasa pengobatan pasti juga akan lebih cepat efeknya. Untuk rinitis bakteri, kita berikan difteri, kita berikan penisilin sistemik, dan antitoksin difteri. Saya rasa itu, dokter. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kita sambung dengan tanya jawab ya, untuk kasus-kasus yang ada di lapangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dokter Ita. Wah, keren sekali ya, Sobat Cerdas semua. Pemaparan Dokter Ita sangat detail dan juga sangat sistematis mengenai batuk pilek pada anak. Jadi betul-betul diklasifikasikan dengan baik dan juga diberikan contoh-contoh batuknya seperti ini. Tadi saya sangat tertarik dengan beberapa slide dari Dokter Ita yang memberikan gambaran sangat jelas ya pada kita, bukan cuma teori, tapi juga gambarnya seperti apa sih batuk staccato, whooping cough itu gimana. Nah, Dokter Ita ternyata sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, karena sebenarnya Sobat Cerdas sangat antusias, namun saya berusaha untuk mengelompok-kelompokkan pertanyaan agar semua bisa terjawab ya. Nah, mungkin pertama dokter, banyak yang menanyakan mengenai terapi. Apakah pseudoephedrine bisa diberikan pada hidung tersumbat, dan apakah memang pseudoephedrine ini bisa mencetuskan kejang? Ada juga yang bertanya bagaimana dengan kortikosteroid oral dan kapan diberikan antibiotik pada batuk akut. Serta bagaimana sebenarnya kalau untuk terapi sendiri dokter, antibiotik pemilihannya seperti apa? Bagaimana dengan ada juga pertanyaan yang masuk mengenai pasien dengan resistensi terhadap amoksisilin. Apakah bisa langsung diberikan terapi, bagaimana cara pemilihannya dokter? Mungkin itu dan ya saya dulu dokter mengenai terapi dari batuk pada anak. Silakan dokter. Pertama tentang pseudoephedrine ya. Untuk pseudoephedrine mencetuskan kejang itu tidak. Kemudian apakah boleh diberikan pseudoephedrine? Boleh, tetapi pada anak-anak yang neonatus sebaiknya tidak diberikan. Kita lebih bagus memberikan topikal, misalnya cairan NaCl yang diteteskan di hidung itu, atau obat topikal yang dioleskan, balsem itu kan banyak ya sekarang ya, balsem yang dioles ya, kemudian obat tetes hidung. Paling sering coba kita evaluasi pada neonatus itu, kalau orang tua mengeluh nafasnya grok-grok, itu seringkali adalah proses transisi normal pada neonatus. Jadi pada neonatus itu memang dia jalan nafasnya kecil ya, sehingga terkadang pada bayi itu lebih terdengar nyaring ketimbang pada anak-anak yang usianya di atasnya. Kemudian yang kedua, dia produksi sekretnya juga masih banyak. Dan ketiga, cenderung untuk lidahnya lebih besar. Jadi
terdengar seperti stridor atau ngorok seperti itu. Yang keempat, jangan lupa pada neonatus kita lakukan cek di daerah hidung karena dia adalah nafas utama dari hidung. Terkadang itu di situ ada upil tuh. Jadi kita kadang kalau di klinik kalau kesulitan bernafas, anaknya tampak sesak, kita cek tuh hidungnya. Ternyata kalau secretnya banyak sekali dibersihkan aja sudah nyaman. Dan yang kalau penting pada neonatus adalah penggunaan bedak. Seringkali orang tua pakai bedak tabur. Nah, bedak tabur itu merangsang terjadinya respon batuk yang berlebihan. Jadi kalau misalnya masih pakai bedak tabur, kita arahkan sebaiknya menggunakan bedak yang cair ya. Sekarang sudah banyak itu merek bedak cair yang bisa digunakan untuk neonatus. Dan yang kelima, kita cari juga faktor pencetus yang tidak kalah penting pada neonatus adalah pileknya itu biasanya karena rokok ya, pada orang tua yang merokok tuh seringkali anaknya datang dengan keluhan batuk pilek. Jadi kalau orang tuanya merokok ya kita konseling merokoknya di luar rumah. Sebelum masuk rumah harus mandi dulu, keramas, sikat gigi, ganti baju. Itu edukasi yang simple tapi sebetulnya mengena. Kalau misalnya pileknya cuma keluar pagi, nanti siang, malam membaik, saya rasa kalau neonatus hindari dulu pemberian pseudoephedrine. Nah, pada anak yang sudah lebih besar, pada anak yang sudah refleks batuknya sudah mulai bagus, terutama yang di atas 2 tahun, silahkan, cuma perhatikan dosis. Saya rasa jangan pakai obat OTC, kalau misalnya teman-teman mau pakai obat yang ada di apotek, pilih yang komposisinya cuma satu macam. Jadi jangan yang kombinasi. Misalnya ada pseudoephedrine lah, ada GG, ada DMP. Nah, itu kita pilih salah satu aja. Kalau bagus puyer, kita sesuaikan dengan berat badannya ya untuk pilek. Terus kemudian tadi kejang tidak ya. Terus yang kedua pertanyaannya apa, Dok? Penggunaan apa tadi yang kedua pertanyaannya? Halo, Dok? Halo? Halo, Dok? Pemberian antibiotik ya tadi ya? Yang kedua pertanyaannya apa ya? Halo, Dokter. Ya, yang kedua pertanyaannya apa ya, Dok? Halo? 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 Suara yang saya? Ya, yang kedua pertanyaannya apa ya? Halo? Halo? Pemberian kortikosteroid oral, Dokter. Ya, untuk pemberian kortikosteroid oral itu tidak bisa digunakan rutin. Jadi jangan pada pasien batuk akut diberikan steroid secara rutin. Kortikosteroid hanya diberikan, ya, kedengaran ya. Jadi pada pasien yang batuk akut tidak direkomendasi pemberian kortikosteroid oral. Kortikosteroid hanya diberikan pada pasien yang satu terdiagnosa asma, ya, itu pun tidak diberikan dalam jangka waktu yang panjang, karena mengingat efek sampingnya yang lebih besar. Jadi pemberian steroid oral itu paling lama hanya 3-5 hari, setelah itu kita stop. Nah, nanti ada pemberian kortikosteroid inhalasi pada pasien asma yang memang dia persisten ya. Jadi dia terus-menerus hampir setiap bulan itu kambuh dua kali dengan klinis yang ringan sampai berat itu kita berikan controller tapi tidak oral karena sekarang sudah mulai kita tinggalkan jadi diberikan kortikosteroid inhalasi. Kemudian pemberian steroid lagi yang bisa kita berikan adalah pasien dengan mengalami croup karena laringitis ya. Croup pada laringitis kita bisa berikan kortikosteroid, tapi biasanya pada anak laringitis itu kita rawat inapkan. Jadi pemberian kortikosteroidnya kita berikan secara intravena. Yang ketiga adalah pasien yang mengalami bronkiolitis. Itu sebetulnya bukan terapi dasar, tapi sportif bisa kita berikan bila memberikan respon yang baik, bisa kita lanjutkan, tapi tidak dalam jangka waktu lama. Untuk pemberian batuk akut sangat tidak direkomendasikan, karena saya lihat juga mulai sering ya pemberian steroid, tapi saya harap kita mulai meninggalkan karena efeknya
efek terapinya tidak muncul, malah justru efek sampingnya yang muncul. Kemudian yang ketiga apa, Dok? Kortikosteroid oral sudah, yang ketiga antibiotik ya? Pemilihan antibiotik, dokter, mulai dari mana? Lalu jika ada resistensi amoksisilin, seperti apa, dokter, yang dilakukan? Oke. Silakan, dokter. Jadi pada batuk akut, kembali lagi kita tidak merekomendasikan pemberian antibiotik. Kecuali misalnya pasien ini sudah panas 5 hari dengan klinis yang tampak sakit berat. Itu kita berikan antibiotik. Atau misalnya batuknya sudah dengan pemberian obat simptomatis 5 hari, malah justru intensitasnya, frekuensinya meningkat. Atau misalnya anak ini datang, ini batuk akut, datang kondisi panas, sudah membaik 3-4 hari, 5 hari membaik, nggak panas, tiba-tiba panas lagi tuh tinggi dengan klinis yang lebih berat dibanding saat pertama kali dia datang. Itu indikasi pemberian antibiotik juga. Ya, atau misalnya kalau pada batuk kronis, kita tegakkan dengan pemeriksaan tentu dengan laboratorium, dengan radiologis, ternyata leukositnya tinggi dengan dominan PMN, ya kita memberikan antibiotik. Pemberian antibiotik pada airway, pada jalan nafas itu, yang pertama adalah, lini pertamanya adalah amoksisilin. Jadi kita benar-benar menghemat sekali pemberian amoksisilin, karena itu obat yang bagus banget. Jadi kalau misalnya teman-teman di lapangan ketemu batuk pilek 1-2 hari, 3 hari, nggak usah antibiotik dulu. Kita mulai belajar mengedukasi pasien, jangan sembarang-sembarang memberikan antibiotik. Bahkan di apotek pun sekarang antibiotik amoksilin dijual bebas gitu ya. Jadi pertama tetap amoksisilin. Kalau misalnya dia tidak memberikan respon terapi, berapa hari kita evaluasi? Biasanya 3 hari. Jadi 3 hari pemberian, kalau tidak ada perbaikan klinis, anaknya tetap panas, batuknya tidak membaik, masih ada ronki, anak masih sesak, baru kita ganti dengan amoksiklaf. Ya, amoksiklaf, kalau misalnya amoksiklaf dia alergi, boleh loncat ke eritromisin. Saya titip jangan juga sembarangan membelikan azitromisin, karena itu obat yang bertahan lama di dalam darah. Jadi azitromisin itu diberikan kalau memang dia terbukti terbukti misalnya atipikal pneumonia, ya, atau misalnya karena pertusis, itu bisa kita berikan azitromisin atau klaritromisin. Tapi selepas itu berikan dulu beta-laktam. Kemudian kalau misalnya dia alergi, larinya ke eritromisin. Kalau dia sudah amoksilin, amoksiklaf, nggak mempan, terutama untuk pasien rawat inap, atau misalnya pasien-pasien yang mendapatkan pneumonia selama di rumah sakit, baru kita memberikan golongan ceftriaxone. Cefalosporin, baik itu ceftriaxone ataupun cefixim. Jadi ceftriaxone atau cefixim, golongan cefalosporin itu biasanya kita berikan pada infeksi saluran nafas atau pneumonia yang didapat di rumah sakit. Kalau dari masyarakat, dari rumah, datang ke kita, pengobatan utama tetap amoksisilin dulu. Evaluasi 3 hari. Kalau nggak membaik, baru kita ganti ke antibiotik yang lain. Nah, untuk resistensi itu kita biasanya hati-hati pada anak-anak yang sering menggunakan antibiotik. Itu biasanya terus diobatin jadi nggak mempan itu. Jadi terkadang ada beberapa literatur yang menyebabkan kalau sudah mendapatkan antibiotik mungkin 3-5 hari boleh diberikan probiotik ya, tapi pemberian probiotik itu juga masih tanda tanya untuk mengembalikan harmonisasi mikrobiota yang ada di usus, karena biasanya agak terganggu dengan penggunaan antibiotik yang agak lama. Nah, untuk resistensi kembali lagi kita anamnesis dulu. Anamnesis dulu, gimana sih riwayat penggunaan obat-obatan sebelumnya? Apakah memang anak ini menggunakan obat-obatan antibiotik yang sudah tidak sesuai dengan aturan misalnya? Nah, itu hati-hati. Tapi tetap kita sebagai dokter selalu memulai dengan lini pertama. Kemudian yang kedua, setelah pengobatan kita evaluasi dulu 3-5 hari ada perbaikan apa tidak. Kalau misalnya kita curiga dia resisten, ya kita turunnya ke cefalosporin. Tapi sebaiknya kalau memang kita curiga resisten, kalau memungkinkan sebaiknya kita lakukan kultur dahak ya, atau kultur darah supaya pengobatan kita lebih spesifik, terutama untuk pasien-pasien yang rawat inap, misalnya batuk yang dia ada gangguan pada proses batuk, baik itu tadi misalnya mengganggu di reseptornya, di saraf aferen, di pusat, ataupun saraf eferennya. Nah, itu kalau misalnya dia sampai rawat inap, kalau misalnya 3 hari tidak membaik, turun ke cefalosporin, tidak membaik juga, sebaiknya kita sambil lakukan kultur pada saat pemilihan antibiotik yang lini kedua. Nanti baru kita tahu antibiotik apa yang tepat untuk mengobati pasien.
Ya, kurang lebih begitu, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ita. Sangat jelas sekali pemaparan jawaban dari Dokter Ita. Nah, Dokter, ada banyak pertanyaan juga mengenai cara-cara mengenali infeksi sekunder, Dokter. Apakah cuma melihat dari warnanya saja, kuning, hijau, mengenai prinsip pemberian dari ekspektoran, mukolitik, dan antitusif, serta bagaimana dengan pemberian antihistamin seperti CTM dan cetirizin, kapan bisa diberikan kepada pasien anak, Dokter? Mulai usia berapa, Dokter? Mengenai terapi. Yang infeksi bakteri ya, jadi infeksi bakteri itu sebetulnya kalau teman-teman bertemu dengan batuk akut atau rinitis akut, itu kalau misalnya anaknya tampak aktif, makan minum baik, panasnya tinggi, perubahan sekret itu bukan tanda adanya infeksi bakteri. Jadi memang perjalanan penyakit itu sekret itu dari bening, kemudian agak putih susu, kemudian hijau. Itu proses penyembuhan. Kalau anaknya aktif, tidak ada panas, tidak tampak sakit berat, tidak perlu antibiotik. Tetap kita kontrol adalah kembali lagi faktor pencetusnya apa gitu ya. Misalnya tadi ada rokok, rumah tinggalnya di pabrik, biasanya batuk pileknya juga nggak akan sembuh. Atau misalnya dia rinitisnya karena alergi, kita harus gali itu alergen apa yang apa namanya dia masih ada di sekeliling anak. Jadi jangan gunakan patokan hanya warna sikret ya. Perubahan sikret itu bukan penanda satu-satunya infeksi bakteri. Jadi infeksi bakteri tetap kita lihat satu anaknya tampak sakit berat. Kemudian panasnya tidak turun setelah 5 hari. Habis itu yang ketiga intensitas batuknya makin lama makin sering dan makin berat. Atau kalau misalnya sudah lewat dari, tadi kan batuk aku tuh 2 minggu. Kalau misalnya 10 hari ini kok batuk juga masih aja, panasnya masih tinggi, ya nggak apa-apa, ada baiknya kita lengkapi dengan pemeriksaan penunjang laboratorium, itu lebih bagus lagi. Kalau misalnya memang leukositnya tinggi, ya berarti ke arah bakteri. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah penggunaan CTM ya. CTM tidak direkomendasikan untuk anak, terutama yang di bawah 2 tahun, karena refleks batuknya masih jelek. Dan CTM itu sifatnya adalah mengentalkan sputum. Jadi sebaiknya kita hindari apalagi neonatus. Nah, kapan diberikan cetirizin? Cetirizin boleh diberikan kalau kita curiga yang mendasari adalah alerginya. Jadi cetirizin itu sebaiknya diberikan dan biasanya lebih sensitif untuk anak yang rinitis alergi. Jadi cetirizin itu untuk kasus-kasus rinitis alergi. Kemudian kita berikannya di atas 2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun juga anti alerginya bukan cetirizin ya. Mungkin kita bisa, kalau memang dia asma ya kita pakai steroid, tapi itu pun ingat tidak bisa lama, maksimal hanya 3-5 hari. Kemudian tadi untuk GG ya. Untuk GG itu kita lihat kalau misalnya dia batuknya sudah ngekel banget, orang tuanya khawatir ya, minum obat sedikit muntah, minum batuk sebentar susunya keluar semua, ya jangan kita tambah ekspektoran, anaknya malah nggak bisa tidur. Jadi ekspektoran itu biasanya kita berikan pada anak yang refleks batuknya udah bagus, misalnya 5 tahun ke atas. Ya 5 tahun ke atas tapi dia misalnya berdahak udah sampai mulut sama anaknya ditelan lagi. Nah, itu kita bisa berikan dengan ekspektoran ya. Cuman tetap kita berikan pengertian ke orang tua. Kalau misalnya diberikan ekspektoran, batuknya pasti masih ada, bukan hilang gitu. Terkadang orang tua itu pinginnya dikasih obat batuk, batuknya langsung hilang. Padahal kita tahu batuk itu adalah suatu proses alami yang memang harus berjalan selama di dalam jalan nafas itu masih ada satu penyakit. Jadi kalau kita memberikan racikan obat ekspektoran, titipkan Bu, ini nanti anaknya batuknya ngekel ya. Tapi kalau batuk tujuannya bukan malah lebih berat, tidak, tetapi membantu anak untuk memudahkan mengeluarkan dahak. Jadi biasanya di atas 5 tahun. Dan yang batuknya nggak ngekel sekali ya. Kalau misalnya dia udah ngekel sampai nggak bisa tidur, batuk-batuk terus ya, nggak usah dikasih, malah nanti nggak istirahat. Kemudian untuk mukolitik. Untuk mukolitik kalau misalnya kita dengarkan di parunya, ronkinya banyak, anaknya usia pertama ya, mukolitik itu kita pakai di atas 2 tahun. Jadi seperti ambroxol, N-acetylcysteine, erdostein itu rekomendasinya 2 tahun semua. Jadi memang mengobati yang di bawah 2 tahun itu harus lebih hati-hati pemilihan obatnya dan lebih baik kita tidak pakai polifarmaka.
Kita pakai 1 aja yang di bawah 2 tahun. Yang di atas 2 tahun untuk pemberian mukolitik boleh, nggak apa-apa. Tapi kita pilih mau pakai mana, pakai Ambroxol, pakai N-asetilsistein, pakai Edostein, atau pakai salbutamol. Kalau Ambroxol itu dia kerjanya dia membuat dahak itu menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil ya, kalau Ambroxol ya. Kalau N-asetilsistein dengan Edostein dia lebih encer, lebih cair ya. Jadi untuk mengeluarkan dahak pada anak yang refleks batuknya kurang bagus, masih 2 tahun ya, kalau dahaknya diencerkan dia batuknya nggak bagus malah jadi pneumonia. Jadi hati-hati pada di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun, silahkan mau pakai Ambroxol boleh, mau pakai N-asetilsistein boleh, pakai Edostein juga boleh. Kalau memang dahaknya banyak sekali, misalnya pada bronkitis, pada pneumonia, atau misalnya teman-teman dengarkan di parunya, ronkinya banyak, nggak apa-apa. Tapi hati-hati pada pasien asma. Pada pasien asma yang memang dia lagi serangan, itu sebaiknya teman-teman kontrol dulu tuh sesaknya tuh. Kontrol dulu sesaknya, wheezingnya diatasi dulu, ya mungkin di nebul, dikasih dikasih steroid, dikasih salbutamol. Kurang lebih 2 hari dia udah mulai enak, baru dah masuk deh tuh mukolitik. Kalau perlu dibantu GG pada anak asma itu karena dia sekretnya cenderung banyak, apalagi kalau misalnya pencetus alergennya adalah debu, polusi, itu biasanya dahaknya cenderung kental, lengket, dan hijau. Nah itu selain kita encerkan dahaknya, kita bantu dia untuk mengeluarkan dahak itu dengan GG, kemudian kita bantu juga supaya sifat mukusnya agak berubah, dibantu juga dengan silia itu dengan lasal, dengan salbutamol. Jadi untuk asma, kita atasi dulu seseknya, kita atasi dulu wheezingnya, kurang lebih mungkin sekitar 2-3 hari, dia nyaman, tinggal batuk, nah itu kita kerjain tuh, dahaknya diencerin, silianya kita bantu dia bekerja dengan bagus, sifat mukusnya kita bantu supaya lebih encer ya, namanya reologi ya. Jadi reologi sama silia itu kerjanya si salbutamol. Merubah sifat mukus, baik ukurannya menjadi encer atau ukurannya menjadi kecil, kita boleh pilih dengan Ambroxol atau N-asetilsistein atau Edostein. Terserah teman-teman mana yang ada di tempatnya. Kemudian kita bantu dia, karena kalau anak asma itu kan capek ya. Setelah dia sesak, mungkin dia udah nggak enak tidur, nggak enak makan, kita bantu supaya dahaknya lebih mudah keluar dengan gigi. Tapi hati-hati lagi di bawah 2 tahun. Sebaiknya teman-teman jangan pakai OTC, jangan pakai terlalu banyak polifarmaka, pilih aja salah satu. Kalau memang kita DP kita kayaknya dahaknya kok agak banyak, yang paling aman pengalaman sementara ini kita pakai N-asetilsistein atau Edostein, jangan Ambroxol. Dan jangan CTM. Karena kalau pakai CTM, dahaknya itu biasanya akan lebih kental dan nggak sembuh-sembuh. Nah, biasanya itu paling sering kalau misalnya di daerah ya, CTM itu banyak. Padahal CTM itu sifatnya malah justru akan mengentalkan dahak. Kurang lebih seperti itu, Dok. Ada yang belum dijawab belum ya? Baik, dokter. Udah ya? Udah cukup, dokter. Cukup. Dokter, saya izin mau share screen sebentar sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya mau mengingatkan kepada Sobat Cerdas bahwa akan dilaksanakan. Dokter Rita ini sangat enak sekali untuk menjelaskan hal yang sangat ribet, jadinya kita jadi lebih paham gitu ya. Jadi pasti Sobat Cerdas ini pasti pengen mendengarkan kuliah lagi berikutnya dengan Dokter Ita. Jangan lupa untuk ikutan Skillshare 05 yang akan datang, dan ini merupakan membahas dengan lebih tuntas lagi mengenai sesak. Jadi terampil atasi sesak pada anak masih bersama dengan Dokter Ita, spesialis anak sebagai pemateri kita pada kesempatan kali ini. Jadi buat Sobat Cerdas semua yang bingung nih membedakan bronkitis, bronkiolitis, pneumonia, asma, dan juga terapinya itu di mana sih gitu pada pasien-pasien pediatri, langsung aja jangan lupa untuk ikutan di Skillshare kita yang akan datang bersama dengan Dokter Ita. Dan ini kelas-kelas sebelumnya kita menyiapkan kelas yang memang lebih eksklusif dan bisa bertanya dan juga memiliki akses materi dan sebagainya dari Cerdasnet. Oke, saya stop share lagi, Dokter. Izin saya ada pertanyaan lagi dari para Sobat Cerdas nih mengenai terapi lagi nih. Ada yang bertanya mengenai puyer. Apakah boleh nih? Bagaimana pemberian puyer? Dexa plus GG.
atau misalnya vitamin C plus antihistamin. Hal-hal ini banyak sekali didapatkan di PKMP. Dan juga bagaimana rasionalisasi dosis obat, dokter. Apakah memang kita harus start di dosis rendah, terus kita titrasi lagi ke dosis tinggi, seperti itu, dokter. Dan juga untuk NAC, asetilsistein itu dosisnya bagaimana, dokter, yang paling tepat, dokter, untuk di puskesmas? Terima kasih, dokter. Ya, jadi untuk puyer, memang kalau anak itu lebih sering kita memberikan puyer ya, karena berat badan setiap pasien itu kan beda. Makanya kenapa pada tadi slide saya jelaskan pemberian obat bebas OTC pada anak dengan batuk pilek itu justru malah efeknya menurut penelitian tidak sebegitu efektif dibanding dengan pemberian placebo karena dia polifarmaka, interaksi obatnya, kemudian kandungannya juga banyak sekali, ada CTM-nya, ada DMP yang pada anak-anak sebetulnya nggak boleh dipakai ya. Jadi tadi contohnya pemberian GG dengan Dexa. Pada kasus apa dulu? Jadi kalau kita mengobati batuk, satu selalu kita anamnesa batuk itu panjang karena kita harus cari tuh faktor pencetusnya apa. Faktor pencetusnya. Kalau misalnya dari pemeriksaan fisik kita sudah ketemu gejala alergi, alergennya harus dicari gitu. Kalau perlu kita ajarkan kepada orang tuanya, misalnya dia dari anamnesisnya kayaknya dia alergi susu sapi deh dok gitu, ya udah nanti kita pesankan sementara penyembuhan batuk jangan dikasih susu sapi dulu ya gitu, dan produknya. Jadi yang kita stop pada anak-anak alergi susu sapi itu adalah susu sapi dan produknya. Contohnya produknya apa aja, misalnya keju, yogurt, roti, dan bilang ke orang tuanya biasakan membaca komposisi makanan pada sebelum diberikan pada anaknya. Kalau ada susu ya jangan diberikan gitu ya, karena batuknya nggak akan sembuh. Kemudian yang ketiga adalah pemberian steroid. Pemberian steroid, pesan saya kalau bukan indikasi, salah satunya pasien asma, jangan rutin diberikan, ya. Dan berikan dalam bungkus yang terpisah, jangan dicampur, karena pemberian steroid itu dalam waktu singkat, 3 hari aja cukup. Sekarang pemberian steroid oral sudah nggak boleh lagi rutin karena efek sampingnya ternyata banyak, dan terapi asma sekarang sudah mulai bergeser ke inhalasi untuk steroid. Jadi saran saya untuk pemberian steroid dipisah, kalau memang mau puyer bungkus sendiri, jangan dicampur dengan obat batuk pilek lainnya, dan pesankan ke orang tua maksimal 3-5 hari gitu. Kalau perlu kontrol. Jadi kita meminta pasien kontrol itu untuk mengevaluasi juga pengobatan kita sudah baik atau belum ya. Nah, pemberian GG sama Dexa, misalnya contoh ini pada pasien asma, anaknya lagi sesek, misalnya pasiennya datang dengan sesak ringan, nggak mau rawat inap, terus kita kasih GG dan Dexa dalam satu bungkus, itu anak udah sesek, dibikin batuk semalam nggak tidur. Ya pasti orang tuanya ngomel gitu ya, udah batuk terus, sesek terus, gelisah, dibikin dahaknya suruh keluar pada saat itu juga pasti nggak nyaman. Jadi kembali lagi, kalau misalnya pasien itu asma, kita kontrol dulu sesaknya, kita kontrol dulu alerginya, kita cari dulu apa faktor pencetusnya dan alergennya, kontrol lah dulu. Untuk kontrol asma butuh waktu paling cepat kalau di nebul itu biasanya 1-2 hari udah enak kok. Jadi 1-2 hari udah enak, hari ketiga dah baru main kamu tuh kasih dah itu mukolitik, kasih GG. Misalnya teman-teman mau tambah nasal di hari pertama, kalau salbutamol boleh ya. Karena salbutamol itu justru fungsinya dia tadi di slide saya adalah mukoaktif. Jadi kita nggak usah kasih GG dulu, kalau kita kasih salbutamol dia sudah bersifat mukoaktif untuk mengencerkan dahak dan merubah tadi sifat mukus bersifat rheologi dan membantu kerja silia. Jadi kalau kita ketemu pasien asma, kasih tuh bungkus salbutamol terpisah dengan steroid yang terpisah, kita pesankan 3 hari aja Bu steroidnya. Ya, tapi jangan 1 hari terus stop, karena biasanya reaksi alergi itu agak awet. Kalau misalnya kita cuma kasih 1 hari, besok masih muncul lagi. Jadi kita pertahankan 3 hari untuk mengontrol gejala alerginya. Biasanya bertahan sampai 48 sampai 72 jam. Karena itu pemberian steroid minimal 3 hari. Nah, lasalnya atau salbutamol kasih, karena dia sudah berfungsi itu untuk mukolitik, untuk rheologi, untuk memperbaiki kerja silia.
Kemudian kalau memang di tempat teman-teman ada nebul, tapi hati-hati ya, selama pandemi kan nebul sudah mulai ditinggalkan sebetulnya. Kalau memang pasiennya punya alat nebul di rumah, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau nebul di poli, di IGD, perhatikan APD-nya ya selama pandemi ya. Malah justru sekarang rekomendasinya kalau anak sesak, kita pakainya obat inhalasi tuh, Ventolin semprot. Itu kita ajarkan pada orang tuanya untuk bisa dikerjakan di rumah. Nah, kalau untuk nebul, misalnya dia punya alat nebul di rumah, nggak apa-apa, tapi dosisnya kita ajarkan. Jadi untuk nebul pada anak, gunakanlah Ventolin atau Combiven. Tapi kalau sesak ringan, Ventolin cukup. Jadi Ventolin aja, satu bungkus semua ya, Dek ya. Jadi satu respul itu masukkan semua, dengan fill volumenya minimal 3-5 cc. Jadi fill volume itu artinya bahwa pemberian nebul itu cairan yang terisi di alat micromesh atau alat untuk nabul itu sekitar 3-5 cc. Jadi kalau Ventolin satu bungkus 2,5 cc, maka tambahkan cairan PZ atau NaCl 0,5 sampai 2,5 cc untuk sekali nebul. Jadi nebul itu dosisnya tidak per berat badan ya, tapi satu bungkus dengan NaCl-nya 0,5 sampai 2,5 cc untuk setengah nebul. Boleh kita ajarkan itu ke orang tuanya. Kalau memang sesaknya ringan, kerjakan aja sehari 4 kali. Jadi tiap 6 jam. Jadi misalnya jam 6, jam 12, jam 6 sore, jam 12 malam. Biasanya dia butuh 3 hari, nanti sesaknya akan menghilang. Kalau dia punya alat nebul. Kalau teman-teman mau nebul di poli atau di rumah sakit, satu tadi APD, kalau memang terpaksa tidak ada, kerjakan di ruangan terbuka. Terus kemudian kerjakan oleh orang tua pasien aja. Jadi yang megang alat nebul orang tuanya aja, jangan kita. Karena dia kalau batuk-batuk itu kan biasanya virus dan segala macam ikut keluar tuh yang bahaya, ya. Jadi untuk GG sama Dexa. Kemudian yang kedua apa, Dok? Pertanyaannya? GG yang itu rasionalisasi untuk dosis obat, apakah dari dosis paling rendah dulu, kemudian dinaikkan, dan juga vitamin C dan GG tadi, vitamin C dan GG. Vitamin C sama vitamin, maaf dokter, vitamin C dan histamin. Oke. Jadi kalau untuk obat, jadi pada anak itu kan kita main rentang dos ya. Misalnya kayak paracetamol itu kan 10-15 mili per kilo per kali. Kita mau pakai 10 boleh, mau pakai tengah-tengah boleh, pakai 15 boleh. Artinya rentang dos itu adalah kalau misalnya dikasih dosis antara 10-15, efektivitasnya sama. Gitu. Jadi nggak usah titrasi, pilih aja salah satu. Cuman yang hati-hati adalah ketika anaknya obesitas. Jadi kalau anaknya obesitas, memang dosis obat pakai berat badan aktual. Misalnya dia 1 tahun beratnya 25 kilo gitu ya, kita pakai dosis 25 kilo. Tapi lihat berapa dosis maksimalnya. Jadi setiap obat itu punya dosis maksimal. Artinya gini, kalau dia beratnya udah sama kayak orang dewasa, misalnya 80 kilo ya jangan kasih 800. Misalnya paracetamol di anak maksimal sehari bisa toleran 600, ya udah mentok sehari 600 mg sekali minum misalnya gitu. Jadi range dosis boleh kita pilih, mau pakai yang paling rendah atau paling tinggi, mau pakai yang di tengah juga boleh. Yang memudahkan juga farmasinya bikin, jadi jangan misalnya beratnya 11 kilo, paracetamolnya 110 mg, kan susah ya farmasinya, jadi kita pilih aja misalnya 150, nggak apa-apa kok, masih aman gitu lah. Jadi rentang dos itu juga memudahkan farmasi juga untuk meracik obatnya, jadi nggak usah saklek banget, misalnya 8 kilo, berarti paracetamolnya 80, ya udah buletin aja 100, nggak masalah, karena rentang dosnya bisa sampai 15 mili, sampai 120, masih aman ya. Terus kemudian lihat berapa dosis maksimal. Kalau perlu teman-teman harus punya drug dose yang khusus pediatrik. Karena saya sendiri kalau lupa juga kadang-kadang harus buka gitu ya, berapa dosis maksimalnya. Kemudian tadi CTM ya, vitamin C ya dok ya. Vitamin C itu sebetulnya sifatnya suportif. Dan vitamin C itu pada anak butuhnya tidak banyak. Kalau misalnya dia makan minumnya masih bagus, buah-buahan sayuran mau, saya rasa tidak perlu rutin kita berikan, tidak masalah. Tapi kalau kita lihat misalnya anaknya nih gizinya kurang, makannya susah, dia tinggal di tempat penitipan anak, itu kan risikonya lebih besar ya. Tadi kan kita lihat beberapa faktor prognosis yang menyebabkan batuk akut bisa menjadi batuk kronis, salah satunya adalah malnutrisi, tinggal di tempat penitipan anak,
terus kemudian perokok, nah itu kita membantu imunitasnya dengan pemberian vitamin C, nggak apa-apa. Malah justru sekarang selama pandemi itu yang kita rekomendasikan adalah pemberian vitamin D. Rutin ya, karena anak-anak tinggal di dalam rumah, tidak terpapar sinar matahari, itu kasih nggak apa-apa. Kalau anak usia 0 sampai 1 tahun dosisnya 400 sehari sekali, 1 sampai 2 tahun 600, di atas itu bisa diberikan 800 sampai 1000 satu kali sehari selama pandemi. Nah, justru itu yang direkomendasikan. Kemudian yang ketiga tadi N-asetil ya, Dok ya? Iya, dokter. Nah, N-asetil itu dosisnya kita berikan 10 mili per kilo per kali, sehari 3 kali. Sama seperti paracetamol. Baik, dokter. Saya rasa itu ya, Dok ya? Ya, baik. Terima kasih, dokter. Sangat detail sekali penjelasan dari dokter. Jadi, tadi membahas sesak-sesak juga, dokter ya. Jadi, buat teman-teman, Sobat Cerdas mungkin yang ingin mengetahui lebih banyak lagi untuk terapi bagaimana mengatasi sesak pada anak, langsung aja daftar kelas Skillshare kita yang akan datang. Nah, dokter, ada banyak pertanyaan mengenai nebulizer. Menyinggung mengenai nebulizer, banyak pertanyaan mengenai hal ini. Mengenai bagaimana mengurangi gejala, dokter. Seperti cuci hidung, apakah itu efektif? Nasal spray, apakah itu efektif? Kemudian untuk nebulizer sendiri, misalnya diberikan nebulizer dengan NaCl, adakah dosis tertentu, dokter? Karena ada beberapa literatur yang mungkin menjelaskan mengenai jangan sampai terlalu banyak bisa bikin aspirasi untuk pneumonia seperti itu. Dan juga untuk dosis pemberian nebulizer epinefrin, dokter. Epinefrin pada nebulizer. Boleh, dokter? Silahkan. Jadi untuk tetes hidung yang pakai NaCl itu boleh kita kerjakan, ya boleh. Dan efektif itu tujuannya adalah untuk menarik secret ya. Tapi kita pakai yang NaCl 0,9, jangan pakai yang 3% ya, terlalu pekat nanti malah iritasi dan justru akan merangsang batuk dan menimbulkan wheezing. Nah, jadi kalau NaCl 3% itu tidak boleh digunakan, itu biasanya kita pakai untuk tindakan induksi sputum pada pemeriksaan dahak untuk pasien TB, untuk pengumpulan sampel itu kita pakai NaCl 3%, tapi biasanya didahului dulu dengan pemberian nebulventolin supaya anaknya nggak wheezing. Jadi kalau pemberian tetes hidung dengan NaCl 0,9%, misalnya seperti Briti, boleh. Terutama pada neonatus ya, itu kita kasih nggak masalah. Cuman hati-hati kita ajarkan pemberiannya sambil dipangku atau misalnya kita letakkan jangan setelah minum susu. Karena biasanya dia akan merangsang refleks muntah. Takutnya malah aspirasi. Jadi kalau misalnya kita mau meneteskan itu, paling tidak jaraknya 2 jam tuh setelah minum susu ketika lambung udah mulai kosong, boleh. Ya. Kemudian pemberiannya juga nggak bisa terlalu lama. Jadi misalnya maksimal hanya 7 hari. Nanti setelah itu kita ulang. Mungkin kalau misalnya dia pilek lagi, boleh kita ulang jarak 1 bulan. Jadi nggak bisa terlalu sering ya. Kemudian yang kedua, pemberian NaCl untuk nebul ya. Pemberian NaCl 0,9 untuk nebul, sebetulnya pemberian nebul itu tidak rutin. Jadi yang sering dilakukan di lapangan, batuk sedikit di nebul, grog-grog sedikit di nebul, itu sebetulnya kita tidak perlu. Karena sebetulnya tubuh kita sudah punya kemampuan untuk mengeluarkan dahak selama anaknya sehat ya. Jadi tadi kalau kita lihat dari refleks batuk itu mulai dari reseptornya bagus, kemudian saraf aferen nggak ada gangguan, otak nggak ada masalah, kemudian eferennya nggak ada masalah, anaknya nggak sipi, itu sebetulnya refleks batuk sudah cukup. Tinggal kita memberikan obat itu untuk membantu supaya dia proses penyembuhannya cepat, supaya dia dahaknya bisa dikeluarkan dengan cara mudah, contohnya dengan pemberian mukoaktif atau ekspektoran sesuai usia. Jadi tidak perlu rutin dilakukan. Hati-hati pada pemberian NaCl 0,9%, ada kasus kalau buru-buru terus salah ngambil tuh NaCl 3%, dahaknya malah jadi kental, anaknya jadi sianosis karena wheezing dan mengentalkan dahak, dan anaknya tambah batuk-batuk. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau memberikan NaCl 0,9, kalau saya pribadi tidak rutin dikerjakan. Jadi nebul itu dikerjakan kalau misalnya indikasi aja, jadi pasien asma. Dan itu tadi syaratnya fill volume. Jadi volume yang kita berikan untuk nebul itu harus 3-5 cc. Artinya cairan di dalam cairan nebul itu harus 3-5 cc. Cairan Ventolin, Cobiven itu biasanya 2,5. Teman-teman tinggal tambahin deh 0,5 atau 2-2,5 cc peset. Kalau misalnya memang mau di nebul dengan peset untuk membantu mengencerkan dahak, dengan catatan ya, dengan catatan pada anak-anak yang refleks batuknya sudah bagus. Yang di atas 2 tahun silahkan, fill volumenya tetap 3-5 cc. Jadi kalau mau NaCl yang murni ya udah ambil 3 cc aja.
cukup untuk NaCl 0,9. Tapi pada anak yang refleks batuknya sudah bagus, jangan pada bayi, jangan pada anak-anak yang gizi buruk, anak sipi, dahaknya kita encerkan, tapi dia nggak bisa batuk, malah tertumpuk di paru, jadi radang paru. Jadi pada anak-anak yang sipi, yang nggak bisa batuk, kita kerjakan apa? Kita bantu dahaknya encer, kita bantu dia dengan ekspektoran, kemudian kita lakukan fisioterapi. Jangan cuma dinebul. Kalau dinebul, dahaknya encer, dia posisi berbaring terus, refleks batuknya nggak ada, malah jadi pneumonia. Jadi kalau misalnya memang terpaksa sekali, misalnya orang tuanya nih ngotot minta, ya kita sebetulnya harus edukasi dulu gitu, bahwa ini nggak perlu nebul Bu, obat aja. Tapi kalau memang kita rasa dia nggak ada wheezing, tapi dahaknya kok banyak, kita mau nebul, ya tadi syaratnya refleks batuk harus sudah bagus, minimal di atas usia 2-5 tahun. Kemudian yang kedua, fill volumenya 3-5 cc. Kalau mau PZ ya PZ aja 3 cc. Kalau misalnya kita temukan wheezing, pakai Ventolin 1 respul, semuanya 1 bungkus. Kita tambahkan PZ 0,5-2,5 cc. Ya, itu ya. Terus kemudian nebul adrenalin. Nebul adrenalin itu prinsipnya adalah untuk membuat vasokonstriksi. Jadi kita berikan biasanya pada pasien dengan croup. Ya, dengan croup. Contohnya adalah pasien dengan laringitis. Itu emergensi, harus segera dikerjakan. Caranya sebetulnya kita pakai racemic adrenalin, tapi di Indonesia nggak ada. Jadi kita pakai L-epinephrine yang 1 ampul itu, kita buka 5 ampul semuanya tanpa pengenceran. Jadi kita buka 5 ampul, taruh semuanya di micromice, alat nebul. Tadi kan fill volume harus 5 ya, 5 cc. Jadi 5 ampul semua tanpa PZ. Kita lakukan nebul ke pasiennya sampai berapa kali? Sampai stridornya menghilang. Jadi untuk nebul epinefrin kita khususkan pada obstruksi jalan nafas atas, biasanya pada pasien laringitis. Biasanya 1-2 kali nebul sudah hilang stridornya. Dan terapi suportif lain ya, seperti steroid. Kalau misalnya laringitis karena virus ya, nebul epinefrin, steroid, simptomatis lainnya. Stridor yang lain biasanya karena epiglotitis, itu biasanya karena bakteri, ya kita perlu memberikan antibiotik. Selain juga nebul, itu antibiotiknya kalau untuk epiglotitis agak beda. Jadi dia lini pertama langsung ke cefalosporin. Bisa memakai cefotaxim selama 7-10 hari, atau pakai ceftriaxone selama 5 hari dosis tunggal. Itu yang untuk epiglotitis. Kalau yang untuk laringitis, suportif, nebul epinefrin. Kurang lebih seperti itu, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Wah, keren sekali ya, Dokter. Artinya sangat detail sekali mengenai tadi ya, mengenai nebulizer. Nah, Dokter, tadi ada banyak pertanyaan mengenai neonatus. Banyak sekali ternyata ibu-ibu yang panik datang ke PKM, puskesmas, ke dokter umum, ke KM meminta obat gitu. Padahal neonatus sendiri sangat-sangat rentan begitu, Dokter. Padahal sedikit datang meminta obat. Ada yang meminta untuk diminumkan kepada ibunya dengan harapan bahwa nanti ketika dia menyusui akan keluar obatnya di situ. Nah, kemudian itu mengenai ASI, Dokter. Ada juga yang bertanya mengenai ASI eksklusif. Apakah memang ASI eksklusif 6 bulan itu dapat efektif mencegah batuk pilek jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, Dokter? Kemudian mungkin mengenai neonatus tadi, saat pandemi ini banyak yang menggunakan masker. Kapan sih, Dokter, pasien itu boleh kita berikan masker, kita wajibkan untuk menggunakan masker anak-anak, di usia berapa? Aplikatif banget nih ya, di lapangan sering. Jadi sebetulnya ketika kita menemui pasien neonatus, yang paling sering itu orang tua mengeluhkan, Dok, nafasnya grok-grok. Dok, ini kalau misalnya nyusu ada bunyi nafas tambahan, itu sering sekali. Jadi kembali lagi satu, kita pastikan dulu klinisnya. Mungkin anamnesa tambahan yang perlu kita tanyakan ke orang tuanya, apakah ada riwayat alergi di orang tua. Kemudian yang kedua, ada nggak yang merokok di rumah. Ketiga, pakai obat nyamuk bakar nggak? Sering tuh, obat nyamuk bakar, tanyakan, pakai obat nyamuk bakar nggak? Kemudian yang ketiga, pakai bedak tabur nggak? Gitu. Ya. Terus kemudian yang kelima, ada nggak kesulitan menyusu? Jadi pada bayi sakit itu pasti dia nggak bisa nyusu. Kalau dia nyusunya masih bagus, neteknya nggak terputus-putus, bisa menyusu paling tidak 10-30 menit satu payudara, ya berarti bayinya sehat. Yang keenam, tanyakan, nafasnya dia kalau tidur mulutnya buka nggak?
Kalau dia mulutnya nggak buka, berarti nggak ada masalah sama hidungnya gitu. Karena bayi itu adalah nafas utama menggunakan hidung. Jadi kalau misalnya dia udah mulai ngowoh, berarti hidungnya buntu. Tapi kalau dia hidungnya mulutnya nggak ngowoh, tidurnya juga nyaman. Habis itu tangannya biasanya bayi kalau nyaman kan diangkat gitu ya. Tangannya diangkat ke atas, itu tidur bayi nyaman, nggak ada masalah. Terus dicek hidungnya nggak ada upil ya, kita cek paru-parunya nggak ada ronki. Terus kemudian yang paling penting kita cek juga kenaikan berat badan. Jadi kenaikan berat badan pada neonatus itu menentukan apakah bayi itu sehat apa tidak. Kalau misalnya dia di usia 7 sampai 10 hari sudah mencapai berat badan lahir, misalnya dia lahir 3 kilo, datang ke kita usia 7 hari, udah 3 kilo, berarti bayi itu sehat, nggak sakit. Tapi kalau misalnya dia lahir 3 kilo, datang ke kita usia 7 sampai 10 hari, berarti malah 2,5. Nah, itu berarti ada masalah sama bayinya. Jadi kalau kenaikan berat badan bagus, sehat bayinya, ya. Nah, yang sering adalah kalau semua itu nggak ada masalah, itu sebetulnya dan tidak ada klinis alergi ya, maksudnya tidak ada ruam di pipi, tidak ada dermatitis atopi, anaknya tidak BAB darah, tidak kembung. Itu semua kita cek normal, itu semuanya sebetulnya namanya dizzy baby, noisy baby ya. Jadi ada istilah fase di mana ketika sampai usia 1 bulan itu memang nafas bayi akan grok-grok. Jadi nggak perlu obat apa-apa, tinggal kita bagaimana meyakinkan orang tuanya bahwa ini adalah proses normal yang akan hilang sendiri ketika diameter atau jalan nafas bayi itu dia lebih besar daripada yang sekarang. Kalau dia lebih besar, ya suara nafasnya tentu tidak akan nyaring gitu. Kalau dia kecil seperti kita tiup seruling, ada udara yang lewat, pasti suaranya juga akan nyaring. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi, Dok? Yang kedua, tentang apa, Dok? Yang kedua? Ibu, Dok, Ibu yang meminta ASI-nya, minum obat, kemudian ya. Nggak bisa ya. Jadi kalau ibunya yang minum obat, dosis obat yang ada di ASI hanya 1%. Jadi tidak akan mencapai efek terapi. Jadi kalau sakit yang minum ya bayinya ya. Kemudian yang ketiga, apakah ASI memberikan proteksi terhadap batuk pilek? Jelas. Penelitiannya banyak bahwa ASI itu melindungi dari batuk pilek, iya. Yang sering ditanyakan itu adalah kalau ibunya batuk pilek tetap boleh nyusuin nggak, Dok? Boleh, asalkan dia pakai masker ya. Terus kemudian pada pemberian obat batuk pilek, terutama yang mengandung CTM, itu memang dia akan sedikit menurunkan produksi ASI. Tapi sebetulnya tidak masalah kalau dia tetap menyusui semintanya bayi. Nanti paling nggak lama 1-2 hari produksi ASI-nya juga akan naik lagi ya. Jadi kalau saya biasanya konseling ibu batuk pilek tetap boleh menyusu. Kalau memang dipandang perlu harus minum obat silahkan, karena kalau ibu sakit malah nggak bisa nyusuin gitu. Kondisinya juga nggak segera prima. Jadi ibu tetap pakai masker, minum obat silahkan, menyusui seperti biasa. Karena produksi ASI itu tergantung demandnya bayi. Semakin sering disusuin, maka produksi ASI akan semakin banyak dan itu transisi yang tidak akan lama. Ya. Terus yang penting juga yang menurunkan produksi ASI adalah kafein. Jadi pada ibu menyusui, diingatkan untuk tidak terlalu sering minum kopi, minum teh, makan coklat, kemudian cola ya, Coca-Cola dan sebangsanya. Dosis harian kopi yang direkomendasikan 2 cangkir per hari. Itu masih boleh. Teh juga gitu. Nggak minum kopi, Dok, tapi minum teh tiap pagi. Sama aja. Sore juga minum juga gitu. Jadi produksi ASI-nya juga lama-kelamaan akan turun. Jadi kita ingatkan ibunya, kalau memang pecandu kopi, sementara menyusuin, kurangin dulu. Kalau ataupun memang mau minum, ya maksimal sehari hanya 2 gelas kecil. Dan perlu diingat bahwa kafein itu masih ditemukan di dalam ASI 1 jam setelah menyusui. Jadi misalnya dia habis minum kopi, 1 jam setelahnya jangan netein dulu deh, gitu, karena masih ada kafeinnya di ASI-nya. 1 jam setelah minum kopi atau teh jangan dipompa dulu deh ASI-nya, karena dia masih ada kopi di ASI-nya. Jadi tunggu dulu 2 jam, baru kita perah atau kita susuin bayinya. Efeknya ke bayinya jadi rewel, jadi kolik, dermatitis, nyeri perut, itu biasanya yang efek dari kopi. Kemudian yang ketiga tadi adalah masker ya.
Nah, masker menurut CDC direkomendasikan pada anak di atas 2 tahun. Jadi pada anak di bawah 2 tahun tidak boleh menggunakan masker karena resiko sufokasi, jadi kebekap. Yang kedua, pada anak di bawah 2 tahun belum bisa menceritakan keluhannya. Jadi dia diem aja, dia mau sesek, kekurangan oksigen, diem. Terus yang ketiga, pada anak di bawah 2 tahun itu dia untuk memakai masker dengan benar juga masih belum pintar. Yang ada dia betul-betulin maskernya, pegang mata, pegang hidung. Nah, itu malah justru virusnya masuk ke mata, masuk ke hidung. Sehingga pada anak di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan. Face shield gimana? Face shield masih boleh, nggak apa-apa. Tapi beberapa menyatakan tidak. Untuk neonatus, masker nggak boleh, face shield tidak. Kalau misalnya terpaksa mau bawa bayi imunisasi ke puskesmas gimana? Digendong, ditutupin pakai jarik, tetap kita lihat anaknya nafasnya bagus apa enggak, biru apa enggak, sesak atau tidak. Yang pakai masker orang dewasa. Kemudian hindari kerumunan. Jadi kalau misalnya mau imunisasi di puskesmas atau posyandu, jaraknya harus jauh tuh, paling enggak 2 meter, 1 meter dari kerumunan orang. Jadi jangan mendekati. Terus kalau misalnya terpaksa sekali harus ke rumah sakit, biasakan memakai appointment. Jadi nanti tanya dokternya kira-kira jam berapa, nomor berapa. Kalau belum dipanggil mungkin ada baiknya tinggal di mobil. Kalau memang tidak ada keperluan untuk anak di bawah 2 tahun, sebaiknya memang tinggal di rumah. Jadi rekomendasinya tetap di atas 2 tahun. Ya, Baik, gitu. terima kasih dokter, mantap sekali. Oke. Keren sekali dokter Ita memberikan penjelasan yang sangat jelas ya, sobat cerdas semuanya. Nah, banyak sobat cerdas yang punya banyak sekali pertanyaan dokter untuk dokter, namun saya harus membatasi mungkin sisa 2-3 pertanyaan lagi ya. Nah, ada yang menanyakan dokter mengenai terapi-terapi non-farmakologi yang bisa kita berikan sebagai edukasi untuk mengurangi gejala pada pasien-pasien pediatri yang mungkin belum boleh mendapatkan obat seperti itu dokter. Apakah jeruk nipis seperti kecap, ditepuk-tepuk punggungnya, ataupun pemberian chamomile atau eukaliptus seperti itu dok? Bagaimana tanggapan dokter mengenai hal itu? Apakah boleh kita beredukasi dan apa edukasi yang paling bagus diberikan kepada pasien, keluarga pasien? Silakan. Untuk obat yang non farmako yang sampai ini levelnya pun masih level 1A ya, itu adalah madu. Jadi madu boleh diberikan, itu lebih baik dari placebo pada anak yang di atas 1 tahun. 1 tahun ya, jangan di bawah 1 tahun. Karena kalau di bawah 1 tahun yang muncul adalah efek samping dari Clostridium botulinum. Jadi kita berikan di atas 1 tahun pemberian madu boleh. Kemudian obat-obat lain herbal sampai saat ini belum terbukti efektif. Jadi tetap kita rekomendasi tambahan adalah farmakoterapi, madu di atas 1 tahun boleh. Kemudian untuk ditepuk-tepuk tadi boleh, nggak apa-apa. Itu kan terapi napas, boleh dikerjakan. Kemudian obat yang bersifat topikal seperti chamomile atau misalnya balsam anak gitu ya, atau misalnya kayak mereknya kayak Pure Kid, Transpomin itu silakan aja, nggak masalah kalau itu. Selama itu topikal, saya rasa aman. Tinggal hati-hati pada anak yang memang kulitnya sensitif. Pada anak-anak yang punya riwayat alergi, kulit adalah salah satu media tempat masuknya alergen. Terutama pada anak yang usianya masih di bawah 1 tahun. Jadi kulit ini masih istilahnya masih belum rapat ya. Jadi semua yang kontak di kulitnya itu sifatnya bisa menjadi alergen dan menimbulkan gejala dermatitis atopi. Jadi kalau kita orang tuanya, misalnya dok, saya punya bakat asma. Nah, hati-hati, anaknya kemungkinan besar kan pasti punya bakat asma. Saat kita memberikan obat topikal, maka yang kita lakukan adalah dites dulu. Biasanya kita tes dulu nih di pergelangan tangan sini. Ya, nanti kalau misalnya di pergelangan tangan sini nggak ada reaksi, kurang lebih 1-2 hari, barulah kita letakkan di tempat yang lain sambil kita evaluasi, ada muncul ruam tidak. Kalau tidak muncul ruam, ya teruskan aja. Jadi sampai saat ini yang direkomendasikan satu adalah madu di atas 1 tahun dan obat-obat topikal boleh, termasuk dekongestan tadi NaCl nggak apa-apa. Tapi untuk obat herbal lain sekarang kan banyak tuh yang beredar di pasaran ya. Untuk saat ini penelitiannya masih dalam proses dan belum terbukti cukup efektif. Kurang lebih begitu dok. Ya, baik terima kasih dokter.
Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada pasien, dokter ya, bahwa bisa dengan pemberian madu. Nah, dokter, sekarang kan masa pandemi nih, banyak sekali anak juga salah satu yang paling mendapatkan dampak, mulai dari sekolah, dari rumah ya, membuat ibu-ibunya pada pusing, dokter ya. Nah, apakah dok anak itu bisa OTG dan terapi untuk antivirus pada anak, misalnya oseltamivir, bagaimana pemberian dosis untuk obat-obatan antivirus COVID sendiri dari terapi COVID-19 pada anak? Ada yang bertanya demikian. Oke, jadi pada Halo dokter. Halo, ya. Dengar jelas kah, Dok? Halo dokter, apakah jelas pertanyaan saya? Jelas, jelas. Oke. Halo dokter. Jelas, jelas, Dok. Jelas, Dok. Jelas, ya. Oke. Ya, Jadi dokter, pada apakah jelas pertanyaan saya, dokter? Jelas, jelas. Jelas. Jelas, Dok. Saya coba jawab ya. Jadi pada anak itu untuk sekarang istilahnya bukan OTG ya. Jadi silakan dokter. Ya, jadi istilahnya kalau pada COVID sekarang kan sudah dirubah ya. Kalau dulu kan kita pakai istilah OTG ya, orang tanpa gejala. Tapi sekarang di sini yang dimaksud tanpa gejala adalah pasien terkonfirmasi COVID dengan swab-nya, tapi dia asimptomatik. Jadi pasien COVID terkonfirmasi PCR tanpa gejala, istilahnya gitu. Jadi bukan pakai OTG lagi. Apakah bisa OTG? Bisa. Apakah kemampuan anak menularkan pada dewasa? Sama. Jadi kemampuan anak menularkan virus itu sama seperti dewasa. Virulensinya juga beberapa jurnal menyebutkan juga sama potensinya dengan dewasa. Cuman permasalahannya pada anak itu dia gejalanya lebih ringan gitu ya, lebih ringan, banyak yang tanpa gejala karena beberapa hipotesanya adalah karena reseptor ACE inhibitornya lebih sedikit, karena anak-anak itu lebih banyak di rumah, jadi tidak terpapar dengan virus, karena dia sistem imunnya masih belum terlalu terbentuk sempurna, jadi badai sitokinnya tidak terlalu hebat, sehingga gejalanya dia lebih ringan. Itu pada anak. Kemudian yang kedua, terapi ya. Untuk saat ini, terapi COVID pada anak itu sifatnya suportif dan mengobati komplikasinya. Jadi misalnya COVID dengan pneumonia, bakteri, ya kita suportif terapi. Dengan pemberian suportifnya sekarang yang dikembangkan adalah pemberian zinc, vitamin C, dan vitamin D. Itu suportif terapi lain selain infus dan lain sebagainya, dan pengobatan pneumonia yang paling sering. Nah, kemudian yang kedua, untuk pemberian antivirus atau kloroquine tidak rutin dikerjakan pada anak selama dia tidak terbukti terinfeksi juga dengan virus influenza. Jadi oseltamivir dan kawan-kawan itu diberikan kalau memang dia terbukti sudah terinfeksi virus influenza. Kalau tidak, kita tidak berikan. Jadi misalnya pasien COVID dengan anak dengan pneumonia, ya kita obati pneumonia dan terapi suportifnya, dan rata-rata membaik gitu dengan terapi standar pneumonia, pemberian ampicillin, gentamicin itu dia membaik, atau bahkan sekarang rekomendasinya ceftriaxone pemberian single dose 3-5 hari rata-rata membaik. Nah, di Indonesia itu kasus anak dengan COVID yang meninggal cukup banyak karena ya satu, banyak anak-anak Indonesia yang dengan komorbid, salah satunya adalah dengan gizi buruk, dengan kelainan jantung yang tidak terkoreksi, sementara di luar negeri kelainan jantung usia 1-2 bulan sudah terkoreksi. Di kita mau operasi aja antrinya panjang, jadi itu menambah kemungkinan mereka untuk menderita penyakit COVID yang berat. Jadi kenapa kita angka kematiannya tinggi, salah satu datanya adalah karena ya
angka gizi buruk, angka stunting, angka TB, angka kelainan jantung, penyakit hematologi banyak sehingga dia gejalanya lebih berat. Jadi untuk pemberian antivirus sampai saat ini kalau tidak terbukti atau misalnya gejalanya cuma ringan aja tidak rutin diberikan. Karena memang sebetulnya terapi antivirus yang ada sekarang pun sebetulnya bukan untuk virus COVID-nya sendiri, tapi untuk koinfeksinya. Jadi misalnya COVID dengan influenza ya, sebetulnya oseltamivirnya itu untuk influenzanya, untuk COVID-nya sendiri masih belum ada terapi definitif. Kurang lebih seperti itu dok, perkembangan COVID ya. Ya, dokter. Baik, terima kasih dokter Ita atas pemaparannya. Pertanyaan terakhir, dokter, satu bandel pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan kami yang bertugas di puskesmas daerah sangat terpencil dengan obat yang sangat terbatas? Jika Ambroxol dan GG tidak bisa diberikan pada anak kurang dari 2 tahun, obat apa yang bisa diberikan, dokter? Kemudian ada juga yang bertanya, untuk neonatus dan anak kurang 2 tahun dengan batuk akut, mengingat obat-obatan banyak yang kontraindikasi untuk kurang 2 tahun, apakah diedukasi untuk non-farmakologi dulu saja, dokter? Ini. Kemudian, dokter, terakhir mungkin mengenai anak yang batuk karena GERD-nya. Ya, apakah butuh diberikan PPI sebagai terapi dari batuk yang diakibatkan oleh GERD? Ya, mungkin, dokter, itu pertanyaan terakhir. Silahkan, dokter. Kalau yang di bawah 2 tahun, memang di puskesmas adanya selalu Ambroxol dan GG ya, dok ya. Jadi mungkin kita berikan resep di luar aja dok, gitu sambil kita edukasi karena resikonya lebih besar kalau kita pakai yang Ambroxol ya, karena dia refleks batuknya juga belum bagus. Jadi kita edukasi untuk pemberian resep di luar aja untuk amannya. Kemudian yang kedua tadi untuk GERD ya, untuk GERD betul banget PPI itu adalah terapi untuk GERD yang utama. Jadi dia refleks batuknya kan karena regurgitasi ya, jadi memang GERD-nya kita atasi dulu dengan pemberian PPI, dengan pemberian omeprazol, mungkin selama seminggu ya, nanti kita evaluasi, sembari kita kita edukasi cara pemberian susunya, misalnya posisinya agak di head up 45-60 derajat, terus pemberian susunya juga tidak bisa langsung agresif banyak gitu ya, sedikit-sedikit tapi sering. Terus kemudian PPI kita berikan, probiotik kalau perlu nggak apa-apa, sambil batuknya kita bantu supaya kalau perlu jangan diberikan ekspektoran ya, karena GERD sendiri sudah sangat sakit sekali, mungkin kita berikan untuk mukolitiknya aja yang kita kasih. Saya rasa itu dok, yang di bawah 2 tahun, yang di bawah 2 tahun pemberiannya tetap itu tadi, kalau misalnya pakai mukolitik, pakai N-asetilsistein deh yang aman. Yang paling aman N-asetilsistein, dokter ya. Baik, terima kasih banyak kepada dokter Ita. Malam hari ini merupakan malam yang sangat banyak sekali pencerahan-pencerahan mengenai batuk dan pilek anak ya, apalagi kasus ini sangat banyak. Terima kasih banyak, dokter. Saya ingatkan lagi kepada seluruh sobat cerdas bahwa kita akan bertemu dengan dokter Ita lagi yang mendengarkan pemaparan yang sangat jelas dan apik sekali seperti malam hari ini di Terampil Atasi Sesak pada Anak Skillshare 05 kelas online. Jadi harap untuk segera daftar karena ini sangat terbatas, kelasnya cuma 49.000, kita udah dapat refresh materi update mengenai atasi sesak ya dari dokter Ita, mungkin bisa 2-3 SKS, namun kita bisa dapatkan di kelas Cerdas Med ini. Terima kasih banyak dokter. Mungkin kepada sobat cerdas semua, jika memang sangat boleh memberikan testimoni kepada EduShare kita pada malam hari ini dengan membuat Insta Snap Story, mungkin dengan jangan lupa untuk tag dokter Ita ya, @dokter.ita_pediatrician dan juga @cerdasmed. Nah, malam hari ini sangat banyak sekali yang ikut, dokter, hampir 1.000 dokter Ita yang ikut malam hari ini mendengarkan kuliah. Semoga menjadi berkah juga buat dokter yang bisa memberikan ilmu yang sangat banyak kepada dokter-dokter umum mungkin yang ada di pelosok, bahkan ada yang banyak ikut nih dokter-dokter umum tadi saya lihat banyak juga mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Nah, dan untuk selanjutnya juga akan ada EduShare lagi yang gratis nih, ada sudden cardiac arrest, mata merah, terapi oksigen, infeksi menular seksual yang akan segera hadir ya untuk menemani sobat cerdas biar lebih produktif di masa pandeminya. Nah, gimana kalau kita foto-foto dulu dokter ya bersama dengan seluruh peserta kita pada malam hari ini, seluruh sobat cerdas. Kepada sobat cerdas boleh silakan tolong
Oke, jangan lupa ya buat snap story Instagram dan tag Dr. Ita, Dr.ita_pediatrician dan juga @cerdasmed pastinya. Wah, semua masih seger-seger nih. Habis menerima banyak sekali tumpahan ilmu yang sangat berharga dari Dr. Ita ya mengenai bagaimana cara mengatasi batuk dan pilek. Ya, Dr. Umar juga di sini selaku owner dari Cerdasmed. Dr. Umar silakan menyapa Sobat Cerdas, Dok. Oke. Iya. Oke, mungkin sekian untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Sobat Cerdas yang telah bergabung, terkhusus juga kepada Dr. Ita yang telah memberikan materi yang sangat baik sekali, sangat sistematis ya, mulai dari A sampai Z. Saya yakin Sobat Cerdas juga merasakan sangat bermanfaat sekali materi yang diberikan. Terima kasih banyak kepada Dr. Ita dan juga seluruh Sobat Cerdas. Sampai jumpa di EduShare berikutnya. Jangan lupa untuk follow @cerdasmed Instagram, jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Cerdasmed, dan juga tetap join di grup Telegram kita karena akan ada info-info menarik untuk kelas-kelas gratis berikutnya yang juga pasti bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Sobat Cerdas semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum.